kita juga harus mempersiapkan amalan-amalan yang pahalanya tidak akan pernah terputus, selalu mengalir meski yang bersangkutan sudah meninggal. Jadi ada amalan-amalan yang hanya diberi pahala saat orang itu beramal. Tetapi ada amalan-amalan yang ketika orangnya sudah tidak sanggup beramal karena sudah meninggal, tetapi pahalanya masih mengalir. Disebutkan dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insanu inqata 'amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Rawahu Muslim. Ketika telah meninggal manusia, anak Adam, maka inqata'a 'amaluhu, amalnya putus. Inqata'a itu artinya sudah putus, bukan sekedar qata'a, tetapi inqata'a berarti sudah tidak bisa lagi berbuat sesuatu. Inqata'a 'amaluhu, putus amalannya. Tetapi ada dikecualikan, yaitu 3 amalan yang tetap mengalir pahalanya meskipun pelakunya sudah meninggal, yaitu sedekah jariyah. Sedekah ini adalah amalan yang sangat mulia, yang sangat agung. Bahkan sedekah ini menjadi satu amalan yang didambakan seandainya orang yang sudah mati itu hidup kembali. Andai orang yang mati hidup kembali, maka amal yang paling ia akan utamakan adalah amal sedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Andaikan aku ditunda ajalnya, maka aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang soleh. Jadi sedekah itu memang merupakan satu amalan yang sangat agung, karena selain membahagiakan dirinya, mendatangkan keridhaan Allah, dan juga menyenangkan orang lain. Kalau kita sholat, kalau kita puasa, ini hanya manfaatnya kita dapatkan bagi orang yang melakukan. Tetapi sedekah itu multi manfaat, mendatangkan keridhaan Allah, membahagiakan pelakunya, dan juga menggembirakan orang lain. Ini sedekah. Jadi sedekah jariyah. Nah, sedekah jariyah itu pahala yang mengalir, jaro yajri jariyatan, mengalir pahalanya. Semisal mewakafkan tanah untuk masjid, untuk pesantren, untuk berbagai hal-hal yang bersifat manfaat. Semua itu sedekah jariyah yang pahalanya tidak akan pernah terhenti meskipun orangnya sudah meninggal, tatkala itu dilaksanakan dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang telah membawa kebaikan bagi pemiliknya. Jadi orang yang berilmu itu adalah orang yang selalu berada dalam kebaikan sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Oleh karena itu mencari ilmu menjadi wajib, ya, karena dengan berilmu orang ini menjadi baik. Jaminan akan diangkat derajatnya karena iman dan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang-orang beriman dan orang yang berilmu dengan derajat yang tinggi. Setelah kita tahu belajar ilmu, kemudian kita amalkan ilmunya sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana para ulama, para imam, mereka telah meninggalkan warisan yang sangat berharga, yaitu berupa ilmu yang akan menjadi panduan, menjadi panutan bagi umat-umat sesudahnya. Kemudian yang ketiga, waladun salihun yad'u lah, yaitu anak-anak soleh yang senantiasa berdoa kepada Allah untuk kedua orang tuanya. Terlebih di saat kita, di zaman kita sekarang ini, ya, betapa orang tua itu sangat khawatir, ya, terkait dengan kemajuan-kemajuan. Banyak sekali berbagai macam perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya. Ada yang berani dengan orang tua, ya. Disebutkan dalam satu ayat, diingatkan kepada kita tentang posisi anaknya. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Taghabun ayat 15, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya
hartamu, anakmu itu fitnah. Ini hati-hati nih, kita semua itu diingatkan. Anak itu aset yang sangat berharga, tetapi bukan tidak mungkin suatu saat justru jadi fitnah ketika tidak dikelola, dipantau, dibina, diarahkan dengan ilmu. Jadi anak ini ya si malakama ya, bisa menjadi anak soleh yang bermanfaat, akan mendoakan orang tuanya, tetapi bukan tidak mungkin anak-anak juga akan menjadi fitnah. Oleh karena itu, mari kita akan senantiasa menyadari bahwa anak kita adalah merupakan amanah Allah Subhanahu wa taala yang kehadirannya menjadi ujian bagi kita semua. Tatkala kita mampu mendidik, mengarahkan mereka menjadi anak-anak yang soleh, maka itu akan menjadi aset yang sangat berharga. Tetapi sebaliknya, ketika amanah ini disia-siakan, bisa jadi anak itu akan menjadi musuh dan menjadi fitnah. Na'udzubillah. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan keturunan yang baik ya. Di dalam Quran disebutkan misalkan Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak-anakku senantiasa menegakkan salat. Ya Allah, semoga Engkau kabulkan doaku. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu waslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, tanamkan rasa syukur dalam hatiku terhadap nikmat-nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada orang tuaku, dan perbaikilah anak turunku, waslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, dan aku bertaubat kepadamu dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna waj'al auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahu min ahli syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadikanlah aku dan anak-anakku menjadi ahlul ilmi wa ahlul khair, ahli ilmu dan ahli kebaikan. Jangan Engkau jadikan aku dan anakku menjadi ahli madarat, ahli keburukan. Ya Allah, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini doa yang terus kita panjatkan dalam rangka mewujudkan generasi anak-anak yang soleh. Selain ikhtiar, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 amalan ini menjadi sebuah investasi yang terus akan mengalir pahala, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, kemudian anak-anak soleh.